Prabowo Subianto dengan program MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. UMKM tersingkir, program makan gratis Prabowo justru dikuasai konglomerat politik. Bayangkan, program yang katanya dibuat untuk membantu rakyat kecil justru dikuasai oleh para konglomerat politik. Program makan bergizi gratis yang dijanjikan oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi peluang besar bagi UMKM di seluruh Indonesia. Tapi di lapangan muncul fakta yang mengejutkan. Alih-alih UMKM yang berkembang, justru para politisi dan elit lokal yang menguasai dapur program ini. Apakah ini memang strategi pencepatan program atau justru proyek baru bagi konglomerat politik? Kritik keras datang dari dunia kampus. Ketua BEM dari Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, secara terbuka mempertanyakan arah program ini. Menurutnya, program makan bergizi gratis yang semestinya membantu rakyat justru berpotensi menjadi ladang bisnis bagi elit politik lokal. Tapi kenapa 82 juta anak-anak harus dipaksa makan MBG? Proyek! Karena proyek. Satu SPPG, ownernya yang punya yayasannya itu bisa punya revenue per bulan 100 sampai 125 juta. Yang bisa punya SPPG itu bukan melalui mekanisme yang demokratis, tapi yang dekatlah yang dapat. Ini rezim zolim. Zolim. Ini lebih zolim daripada Fir'aun. Prabowo Subianto dengan program MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Masalahnya bukan sekadar programnya, masalahnya adalah siapa yang menguasai dapur program tersebut. Dapur program MBG atau SPPG kini disebut-sebut dikuasai oleh sejumlah politisi lokal, termasuk anggota DPRD. Bahkan ada yang bisa mengelola lebih dari 10 dapur sekaligus. Jika benar begitu, maka program sosial negara bisa berubah menjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi baru. Namun di sisi lain, ada fakta yang jarang dibicarakan. Banyak UMKM ternyata tidak mampu membangun dapur MBG. Untuk membangun satu dapur SPPG saja dibutuhkan modal sekitar 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Belum lagi kebutuhan lahan, peralatan dapur industri, sistem distribusi makanan, hingga tenaga kerja. Dan yang lebih berat lagi, satu dapur harus mampu melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Bagi UMKM kecil, angka ini hampir mustahil dicapai. Modal terbatas, lahan terbatas, jaringan distribusi pun terbatas. Akibatnya, banyak UMKM yang tidak mampu ikut masuk dalam program ini. Disinilah muncul dilema besar bagi pemerintah. Jika menunggu UMKM siap, program makan bergizi gratis bisa berjalan sangat lambat. Padahal target pemerintah adalah pemerataan cepat di seluruh Indonesia. Karena itulah pemerintah akhirnya membuka ruang bagi investor besar dan konglomerat politik untuk membangun dapur SPPG. Logikanya sederhana, jika satu konglomerat bisa membangun puluhan dapur sekaligus, maka distribusi makanan untuk anak-anak bisa jauh lebih cepat. Pertanyaan kemudian berubah. Apakah ini strategi percepatan program atau justru awal dari monopoli proyek negara oleh elit politik? Jika konglomerat politik menguasai terlalu banyak dapur SPPG, maka ada beberapa resiko besar. Pertama, ketimpangan ekonomi baru. Program yang seharusnya memberdayakan UMKM justru memperkuat pemain besar. Kedua, potensi konflik kepentingan politik. Ketika politisi ikut menjadi pelaku bisnis dalam program negara, maka batas antar kebijakan publik dan kepentingan pribadi bisa kabur. Dan ketiga, risiko ketergantungan negara pada segelintir pemain besar. Jika ini terjadi, maka program sosial negara bisa berubah menjadi proyek ekonomi elit. Program makan bergizi gratis memang punya tujuan mulia, memberi nutrisi kepada jutaan anak Indonesia. Namun pertanyaan besar adalah, apakah program ini akan menjadi mesin kesejahteraan rakyat atau justru ladang baru konglomerat politik? Karena pada akhirnya yang paling penting bukan hanya makanan sampai ke anak-anak, tapi juga memastikan uang negara benar-benar kembali ke rakyat.